got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan teori asal mula negara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Adi Nur Aziz SH MH. Adapun dari anggota kelompok 3, Ita Purnamasari dengan NIM 22187205013 dengan nomor absen 11. Selanjutnya Halimatus Sadia dengan NIM 22187205014 dengan nomor absen 12. Kemudian ada Nanda Ayu Revidita dengan NIM 22187205015 dengan nomor absen 13. Selanjutnya Rentika Najwa Aulia dengan NIM 22187205016 dengan NIM 14, dan yang terakhir ada Royhana dengan NIM 22187205017 dengan nomor absen 15. Adapun kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan menjelaskan beberapa pembahasan yang terdiri dari 4 pembahasan. Yang pertama yaitu teori pembentukan negara, yang kedua pengertian negara, yang ketiga sifat negara, dan yang keempat bentuk negara. Pertama-tama saya akan membahas tentang teori pembentukan negara. Yang pertama ada teori kontrak sosial. Teori ini diusulkan oleh filsuf abad ke-17 seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan teman-temannya. Menurut teori ini, manusia secara sukarela membentuk negara dan pemerintahan untuk melindungi hak-hak individualisme dan memastikan keamanan dan kesejahteraan bersama. Mereka beranggapan bahwasanya masyarakat awalnya berada dalam keadaan alamiah tanpa pemerintahan, dan kemudian mereka setuju untuk membentuk suatu negara dengan menyepakati suatu adanya kontrak sosial. Yang kedua ada teori historis. Teori historis ini menekankan asal mula negara dari sudut pandang sejarah. Menurut teori ini, negara berkembang dari bentuk-bentuk awal organisasi sosial seperti suku, kerajaan, atau kota-kota kuno lainnya. Negara muncul ketika kelompok-kelompok manusia membentukkan institusi yang lebih terpusat dan kompleks untuk mengatur kehidupan mereka. Yang ketiga ada teori evolusi alamiah. Teori ini menganggap negara sebagai hasil evolusi alamiah dari kelompok manusia. Menurut teori ini, manusia secara alami cenderung membentuk kelompok-kelompok sosial yang lebih besar seiring dengan perkembangan sosial dan ekonomi. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi negara melalui proses evolusi alamiah. Selanjutnya, yang keempat adalah teori kekuatan. Teori ini berpendapat bahwasannya negara muncul karena adanya kebutuhan akan kekuasaan dan dominasi. Menurut teori ini, kelompok manusia yang paling kuat secara fisik ataupun politik cenderung menguasai dan membentuk negara untuk menjaga kekuasaan mereka atas kelompok yang lain. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah teori agama. Beberapa teori menganggap bahwasannya agama sebagai faktor yang terpenting dalam asal mula negara. Muncul sebagai hasil otoritas agama yang kuat atau sebagai upaya untuk mengatur masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip agama tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pembentukan negara. Selanjutnya adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan ini juga sering disebut sebagai teoriokrasi. Melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, teoriokrasi meyakini jika negara terbentuk karena kehendak rakyat. Yang kedua adalah teori perjanjian masyarakat. Teori perjanjian masyarakat juga dikenal sebagai teori kontrak sosial. Artinya, suatu negara terbentuk karena adanya perjanjian di masyarakat. Teori kekuasaan. Teori kekuasaan berarti sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Artinya, orang atau kelompok yang paling kuatlah yang mendirikan suatu negara.
Secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat akan menguasai kelompok yang lemah setelah adanya pertarungan sengit. Yang keempat adalah teori hukum alam. Teori hukum alam menjelaskan mengenai terjadinya negara karena suatu alamiah. Teori ini mengatakan jika hukum alam tidak dibuat oleh negara, namun ada karena memang menurut kehendak alam. Selanjutnya adalah teori perjanjian. Dasar pemikiran teori ini bahwa manusia dalam keadaan alamiah atau civitas naturalis, yakni sebelum terjadinya negara, manusia mengadakan perjanjian untuk mendirikan negara. Selanjutnya adalah kekuatan atau golongan. Dasar pemikiran teori ini adalah golongan yang kuat akan menindas golongan yang lemah. Dan yang terakhir adalah teori garis keturunan. Teori ini menerangkan bahwa negara terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar kemudian membentuk suatu negara. Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing, diantaranya itu yang pertama stat, dari Belanda atau Jerman. Yang kedua Etat, Prancis, state Inggris. Status atau statum menempatkan dalam berdiri atau membuat berdiri. Unsur-unsur negara. Yang pertama yaitu konstitutif, meliputi rakyat, wilayah, pemerintah berdaulat. Yang kedua deklaratif. Yang ketiga pengakuan dari negara lain yaitu secara de facto atau de jure. Untuk selanjutnya, yaitu pembahasan yang ketiga adalah sifat negara. Adapun sifat-sifat negara menurut Meriam Budiarjo pada tahun 1997. Sifat-sifat negara menurut Meriam Budiarjo ada 3, yaitu yang pertama sifat memaksa. Di sifat memaksa ini, negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan agar peraturan perundang-undangan ditaati untuk menciptakan ketertiban umum. Untuk yang kedua yaitu sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat atau untuk mencapai cita-cita negara. Negara dapat menyatakan larangan terhadap suatu aliran kepercayaan tertentu yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Adapun yang terakhir, yang ketiga, mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan negara berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Materi selanjutnya yaitu materi yang terakhir tentang bentuk-bentuk negara. Yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan yang kedua negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan sistem pemerintah yang langsung dipimpin oleh pemerintah pusat. Nah, sementara itu, pemerintah daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sebagai contoh adalah model pemerintah di masa Orde Baru di bawah pimpinan pemerintah Soeharto. Yang kedua ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, merupakan negara di mana kepala daerah diberikan kesempatan atau diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintah negara Malaysia dan pemerintah pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat tergolong ke dalam model ini, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Terima kasih.